NU mengutip dari mana? Penulisnya atas. Kau tengok paling atas itu ada penulisnya nanti. Coba kau tengok penulisnya. Nah, kau tengok penulisnya. Baca penulisannya. Baca penulisnya. Siapa penulisnya? Tuan Kurau judulnya, judul bukunya. Penulisnya bukan judul bukunya. Nih orang ngerti nggak? Nah, ini penulisnya judul Mangaraja buku ini. Onggang Perlindungan. Penulisnya aja Mangaraja Onggong Perlindungan. Ini orang Islam Kristen. Penulisnya orang Islam atau Kristen? Nggak tahu aku. Hei, tahu. makanya aku bilang kalau sudah orang Kristen nggak akan berpihak pada Islam penulisan. Makanya ditulis di sini. Baca kau tengok ini, tengok. Ini kata Dr. Uli Kozok. Yang pasti ini adalah NU. Yang pasti. Online. Loh, kalau NU mengutip NU.org.id. kitab Yohanes pasal 1 nomor 1, kau pikir NU jadi mengatakan Yohanes 1 benar? Itu kutipan. Kalau itu itu kan mengambil Bible. buku. Bukan berarti membenarkan. Ini kau tengok ya. NU mengambil informasi yang beredar. Apakah informasi itu betul dan salah? Kami berhak untuk mengkritisi. Pertanyaanku, orang yang menuliskan kitab kau itu, yang menuliskan sejarah tentang Tanah Batak itu orang Islam atau Kristen? Ku tanya sama kau. Yang menulis buku itu, Tuan Kurau itu. Coba aku tanya. Jadi orang intinya Kristen begini loh. NU kok itu intinya? adalah Ayo kita bahas. Oke, aku buka ini ya. Yang percaya rahmatan alamin gitu ya. Oh betul. Jadi NU ingin organisasi disebarkan Islam secara damai. Jadi tidak setuju dengan paham Wahabinya si Padri ini gitu loh. Kekerasan. Iya, teroris. mana data. Iya. Kalau Tuanku Imam Bonjol, kau kan bicara tentang keinginan. Di Islam itu banyak orang NU itu yang bahkan menyerang agama Islam sendiri, kau tahu? Kau pikir kami ini orang NU semuanya orang-orang yang betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran? Jangankan orang NU, ke Habib saja dia, nggak semua mengikuti aturan Islam, tau kau? Kami nggak berpatokan kepada Habib kah dia, NU kah dia, Muhammadiyah kah dia? Nggak ada. Kami umat Islam nggak kayak gitu. Nah, kau tengok ini ya. Yang penting jangan terulang lagi. Makanya kalau kalian mau Islamisasi Tanah Batak pede lagi, kali. siap perang salib. Jangan pede kau. Sorry ya, aku bilang ya, aku justru pengen orang Batak itu semua Kristen. Jujur aja aku bilang. Aku nggak ini ya, karena aku lebih pengen orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang yang lemah lembut. Kalau bisa orang-orang Jawa Tengah semuanya masuk Islam. Aku pengen gitu. Kalau kau tanya sama aku nih, kalau seandainya ada nanti pemaksaan, aku bilang jangan kalian suruh orang Batak semua masuk Islam, biarkan mereka Kristen semua itu. Kalau perlu biarkan mereka sudah mau formalin ya. Awak nggak suruh nih, cuman memang Iya. kayak mana mereka kepengen, mereka datang ke rumah. Makanya aku bilang, ayah, Nggak kok GR kali kuistankan. sih apa ini? Aku nanti kuusulkan nanti. Nggak pernah kita paksa. Nggak pernah kami Iya. aja pergi ke daerah Tapanuli itu. Bang, tolong ya Islamkan kan? aku bang. Apa Iya. yang 2 hari. Pede kali. Nggak ada, mereka datang. Hidayah Allah beri mereka. Ya, kita alhamdulillah. Dikira dia agama Islam ini agama yang dijajah-jajakan kayak penjajah gitu. Jobral enggak jobral lo. Nih, kita bahas dulu. Jadi kau ketika NU mengutip, kau bilang kami langsung percaya begitu. Kami jangankan NU ya, profesor aja ngomong, Quraisy Shihab bilang tentang jilbab. Itu semua umat Islam bisa mengkritisi karena nggak ada dasar. Paham kau? Iya. Jadi itulah. Itu masa lalu lah. Yang penting kita jangan ulangi lagi. Nih, ini kutunjukkan nih. Tengok ya, diskursus Hatta Hamka Ini ini. banyak Perhatikan sekali ini. perang Padri ini. Ini, kau tengok, kau berbohong. Ini NU mengutip apa nih? Hamka membantah buku karangan Sampar Malin dan membuat buku tandingan judulnya Antara Fakta dan Khayal, Tuan Kurau. Kau tengok ini, ya. Si Mangaraja Onggang ini membuat buku. Tahu kau? Lalu Buya Hamka sudah bantah buku itu. Paham kau ini? Ini dalam ini namanya diskursus akademik. Jadi kau pegang itu, kalau NU mengutip itu tidak masalah. Itu jelas NU menuliskan kutipan dari mana. Tapi Buya Hamka membantah buku karangan Sampar Malin itu. Ini bukunya ada bantahannya. Teman-teman lihat bantahan bukunya, Antara Fakta dan Khayal Tuan Kurau. Bantahan terhadap tulisan-tulisan Insinyur Mangaraja Onggang, perlindungan dalam bukunya Tuan Kurau. Buku Hamka ini diterbitkan pertama kali tahun 70-an. Buku Tuan Kurau menyajikan keterangan berlainan mengenai sejarah Islam Sumatera, hantu belau. Jadi kami untung ada orang-orang yang pintar. Ini sama seperti kejadian mereka sering bawakan hadis-hadis palsu dari buku Imam Suyuti. Ya kan? Iya. Di situ dikumpulkan oleh Imam Suyuti hadis palsu supaya orang tahu itu hadis palsu. Mereka bawakan itu sekarang. Aneh kan? Iya. Nanti ayah, teman-teman ya, aku nanti mau beli buku ini nih. Aku tunjukkan bagaimana penjelasan Buya Hamka. Kalian mau yang nulis si Insinyur Mangaraja Onggang, ya kan? Orang Kristen yang tulis, enak aja kalian kami dianggap percaya. Karena dia nggak ada punya lagi bukti yang lain, dia nggak punya sumber yang lain. Bukan, dikira dia
dikira dia berhadapan sama emak-emak dasteran biasa, mahasiswi yang kau daster hadapi ini koyak loh. lo. Mahasiswi yang kau hadapi ini, mana ada seorang mahasiswi itu dosen Pikir bicara daster langsung koyak diterima. Iya, mana ada ya. Kalau mahasiswi itu bicara, profesor aja ngomong, kalau salah salah. Kritik. Agiah taruh ini, agiah taruh Iya. ini. Nih tengok nih. Kau perhatikan ini. Ini Buya Hamka nih. Demikian salah satu penilaian Buya Hamka atas buku Tuan Kurau yang ditulis oleh Insinyur Mangaraja Onggang Perlindungan. Lewat buku Antara Fakta dan Khayal Tuan Kurau ini, Hamka tidak saja mengkritik penuturan perlindungan, tapi juga menunjukkan fakta sejarah perbandingan. Membaca buku ini kita pun lebih tahu. Jadi jangan kau pikir kami umat Islam ini diam saja ketika kalian membuat penyesatan dalam peradaban. Ada ulama Buya Hamka. Setelah Buya Hamka meninggal, ada aku Rifa yang akan hadir untuk membongkar semuanya. Tenang kau, aku bentar lagi dapat gelar, ya. Aku belum selesaikan karya ilmiahku, belum selesai lagi. Nanti keluar karya ilmiahku, perbandingan agamaku tentang pagan, tentang agama Semawi, tentang sejarah-sejarah agama, nangis kalian semua, ya. Ya. Lihat ini, perhatikan ya. Demikianlah salah satu penilaian Buya Hamka atas buku Tuan Kurau yang ditulis oleh Insinyur Mangaraja Onggang Perlindungan. Lewat buku Antara Fakta dan Khayal Tuan Kurau ini, Hamka tidak saja mengkritik penuturan perlindungan, tapi juga menunjukkan fakta sejarah pembanding. Ya, membaca buku ini kita pun lebih mengetahui sejarah Islam di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Ini Buya Hamka. Kau pikir Buya Hamka siapa? Orang kaleng-kaleng. Nih, jadi jangan, kami pun bukan orang yang akan menerima informasi begitu saja. Kau pikir kalau Buya Hamka tulis buku langsung ku terima juga? Enggak juga. Langsung ku kritisi, ku tengok dulu apa dasar Buya Hamka bicara begitu. Ini kami loh umat Islam. Nah, jadi sekarang ku tunjukkan sama kau. Ini yang nggak bisa kau bantah nih. Ini kalau kau bisa bantah, ku acungin jempol kau. Nih, kau perhatikan website dan situs ini. Ini situs dari The Gilbert Lehrman Institute of America History. Ini situs akademik. Ya, ini situs akademik. Bahkan bukan cuma ini situs yang bisa kutunjukkan untuk membuktikan bahwa ini ada. Nah, kau tengok ini Bula. Bula Doktrin Penemuan tahun 1493 yang ditulis oleh siapa? Ini namanya Doktrin Intercaetera. Kau tengok Doktrin Intercaetera. Doktrin Intercaetera itu apa? Bula tersebut menyatakan bahwa setiap tanah yang tidak dihuni oleh orang Kristen dapat ditemukan, diklaim dan dieksploitasi oleh para penguasa Kristen. Ini diizinkan menjajah. Ini Bula. Kalian tahu dogma infalibilitas. Apa arti infalibilitas? Infalibilitas artinya ketika Paus bicara itu tidak pernah salah. Maka kalau orang Kristen Katolik memegang doktrin infalibilitas, maka ini dianggap benar. Artinya penjajahan ini divalidasi. Maka karena doktrin inilah, kalian baca ini datanya nih. Doktrin penemuan ini menjadi dasar dari semua klaim Eropa di Amerika serta fondasi bagi ekspansi Barat Amerika Serikat. Perhatikan loh, doktrin inilah yang membuat orang-orang melakukan pengambilan paksa tanah Kanada, Amerika. Kau tahu kisah orang Indian. Orang Indian yang dipaksa oleh orang Amerika menyerahkan semua harta bendanya setelah orang Indian membantu orang-orang yang mendapatkan penyakit menular, kesusahan. Jangan kalian bicara sejarah tanpa kalian tunjukkan kritikan-kritikan terhadap sejarah, karena sejarah itu bukan berita absolut. Sejarah itu bisa digunakan orang untuk kepentingan pribadi. Kami tidak pernah bersandar kepada sejarah, tapi sejarah bisa membuktikan kebenaran Islam. Jangan kalian pikir kami ini akan botol-botol gitu aja, iya aja. Maaf, kau berhadapan dengan mahasiswa Islam ini. Islam diajarkan takkilun, tafakur, dan tadabbur. Kau pikir aku kalau dapat informasi begitu langsung iya aja, walaupun NU yang tulis. Jangankan NU, MUI aja tulis. Islam kalau salah diajarkan buang. Iya ya. Boleh berbohong 3 hal ya. Oke. Islam Ini nih diajarkan kubahas. takiyah ya. Oke, Iya, sebelum takiyah. aku makan nggak apa-apa. Sebelum makan kubahas takiyah ini dulu ya. Kutanya samamu, kau berhak jelaskan apa definisi takiyah, tapi kutunjukkan samamu dulu Tuhanmu bahkan berbohong ya. Kalau aku nggak suka menghujat tanpa data, aku nggak menghujat, aku menunjukkan data. Kau bilang kami diajarkan berbohong, tunjuk arti takiyah dalam Al-Quran dan hadis ya. Tapi kau tengok ini, Tuhan kau sendiri mengizinkan orang berdusta, ya. Kau perhatikan baik-baik ini, saudaraku. Jangan kau berat sebelah, ya. Maka, nih kau tengok nih kejadian Rahab. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu. Ini Rahab berbohong nih. Kau tahu Rahab diselamatkan Tuhan gara-gara dia membohongi orang-orang Yeriko, melindungi orang Yerusalem. Tuhan perjanjian lama suka dengan Rahab, menyelamatkan Rahab gara-gara dia berbohong. Kau bilang kau tidak diajarkan bohong. 1, gagal. Tuhan Bapa pun mengizinkan kebohongan. Paham kau itu? Sekarang kutunjukkan Tuhan Anak berbohong, ya.
Jangan sama aku kalian menghujat. Jangan. Ku telanjang ya agamamu di depanku kalau menghujat ya. Kau bicara apa tadi? Kami diizinkan berbohong. Takia. Tunjuk datanya. Takia. Tunjuk datanya apa definisi takia. Ya. Coba kau tunjukkan. Nih, kalau aku nggak suka nggak pakai data, brother. Nggak suka aku. Karena Islam ajarkan aku untuk kalau bicara itu ada pertanggungjawaban. Nih, kau baca ini baik-baik. Tuhanmu bilang apa? Ini cuma satu loh. Ini belum kutunjukkan lagi ketika Tuhanmu bilang ada tertulis dalam kitab Taurat, tapi ternyata adanya dalam Mazmur. Pembohong itu. Kau lihat nih, Lukas 24 nomor 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Tuhanmu loh bilang ini ada tertulis. Apa tertulis kata Yesus? Mesias harus mati, menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Pertanyaanku, kalau kau ingin menyelamatkan Tuhanmu dari tuduhan kebohongan, kau tunjukkan di mana tertulis ayat ini. Belum lagi Tuhan kau berbohong satu lagi nih, ya. Ini Tuhan kau berbohong lagi nih, ya. Di antara murid akan ada yang hidup sampai melihat anak manusia membawa kerajaan, ya. Kau tengok ini. Kutanya siapa murid yang hidup sampai dia datang? Kau tunjuk sama aku kalau nggak berbohong Tuhanmu. Tak. Nih, kalau aku nggak suka aku menghujat gitu loh. Kalau Di antara yang bicara hadir di tanpa sini. data, itu namanya kita menghujat. Menghujat itu apa Antara artinya? yang hadir di sini, Ya. yang akan hidup sampai dengan anak manusia datang untuk kedua Iya. kalinya. Mana ini ya? Nah, Matius 16 nomor 18. Kau tengok nih, Matius 16 nomor 18, ya. Kau tengok ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini bukan satu orang loh. Jangan kalian jawab Orang-orang Yohanes. ya? Karena orang-orang Dua ya? di sini Banyak. yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia. Tunjuk sama aku siapa murid-murid Yesus yang belum mati yang menunggu dia datang. Kenapa? Kalian tahu nggak jawaban para Kristen-Kristen tentang ayat ini? Macam-macam. Macam-macam. John Calvin bilang bahwa itu merujuk datang kepada Pentakosta. Yang lain mengatakan, Profesor Harry Derbos mengatakan bahwa itu maksudnya Yesus datang ketika nanti terakhir. Kalau ini beda-beda penafsirannya. Ini bukti kalau kalian itu tidak jelas. Maka aku tanya dulu, secara tekstualnya jelas banget loh. Di antara kalian ada yang tidak mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dan dalam. Sejak kapan Yesus datang sebagai raja? Anak manusia Yesus datang sebagai raja kapan? Maka belum terjadi peristiwa itu. Nah sekarang ku tanya, siapa yang masih hidup murid-murid Yesus? Kau tunjuk. Kalau nggak ada berarti berbohong Tuhanmu. Maka kalau kau bilang tadi, apa tadi kau tuduh tadi? Kami diajarkan Takia, berbohong. takia. Nah sekarang ku tanya samamu, jelaskan definisi takia dulu. Ada nggak dalam hadis ataupun Quran? Nggak, penjelasan takia aja dulu. Saya mau Terkenal dia nggak perlu menjelaskan. dijelaskan. Nah ini artinya kau sok tahu. Kalau kau nggak tahu, Sotoy. jangan sok tahu. Artinya kau pahami dulu apa arti takia. Kalau kau sudah mengerti arti takia, baru ku jelaskan kenapa kami diizinkan takia. Nah, kau tahu tidak? Takia itu dari kata takwa, ketakutan, tahu kau? Nih, ya. Inilah namanya kalian itu. Nah, takiyah ini, apakah Ahlussunnah mempergunakannya? Takiyah sengaja itu dipakai oleh Syiah. Siap. Mereka yang pakai nih. Siapa yang mempergunakannya dalam fatwa 10/1272, Anda katakan bahwa istilah takiyah khusus Syiah, ya. Tapi kita bicara tentang Syiah. Takiyah artinya apa? Artinya adalah ini lebih ke Syiah. Ya. Ini Syiah. Ya. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimaksud dengan takiyah dalam definisi Ahlussunnah wal Jamaah, itu kami kalau seandainya nyawaku terancam. Nah, kau dengarkan ceritanya ini nih. Ini kondisinya nih. Anakku kusuruh sembunyi dalam lemari. Kau datang sebagai perompak ingin memperkodok anakku. Kau tanya, mana anakmu? Dalam agamaku, aku diizinkan ketika berbohong menunjukkan anakku sudah keluar, Tuhanku tidak membuat aku berdosa. Sekarang ku tanya samamu. Kalau posisinya ku balik, kau yang terpaksa berbohong untuk menyelamatkan anakmu, Tuhan kau kasih kau dosa atau Tuhan kau mengampuni kau? Saya akan jawab. Nggak bisa jawab tuh nih. Udah lah nih. Maju kena, mundur kena. Dibilang Tuhanku memberikan dosa, berarti Tuhan kau kejam. Orang terpaksa aja nggak ngerti dia, katanya Maha Pengasih. Dijawab dia tidak berdosa, berarti kau membenarkan takiyah. Maju kena, mundur kena kau. Nah ini kenapa orang Kristen kalau bicara cuma cocok ortologi aja. Pakai ilmu bang Nggak kalau bisa bicara. jawab tuh nih. Udah kasihan deh, Iya. kasihan. Ya udahlah gini aja, lanjut dulu. Saya mau makan. Jadi ayah, nah, tengok yang dia bawa dia video. Perhatikan. Iya, Yang dibawa dia video. Edis lah, si Coba. inilah.
Video siapa yang kau bawa itu? Edis biasanya. Suruh kita nonton. Apa tuh itu? Edis kan? Edis itu TV. kan? Ya Apa Allah. ini Edis TV bungkam? Apa yang dibungkamnya sama aku? Statement apa yang dibantah Edis dari aku coba? Statement apa yang dibantah Edis dari aku yang ada tertulis secara ilmiah? Ayo, statement apa? Justru aku bertanya kepada Edis ketika Edis mengatakan Nabi Muhammad Raja Sek, aku tanya, mana yang lebih kuat, burung Nabi atau burung Tuhan? Kenapa aku di-kick? Clickbait itu clickbait. Ini nggak bisa Tahu jawab. nggak kok clickbait? Joni, Kalau aku untuk buat- tanya. Ketika Edis mengatakan Nabi Muhammad Raja Sek karena memiliki kekuatan 30 pria, aku tanya samamu dulu. Yesus punya kekuatan berapa pria, Joni? Kau jawab aja kalau letoy. Kalau kuat, bilang aja nggak apa-apa. Belum menikah. Belum menikah. Enggak, pertanyaannya kekuatan. Bukan. Pertanyaannya Yesus sebagai manusia yang memiliki kekuatan ilahi, itu berapa pria kekuatannya? Jawab, Kalau Joni. bicara kekuatan secara umum ya tidak tertandingi lah. Ya sudah, berarti Tuhan kau Raja Sek karena dia memang bergelar King of the King. Jadi begitu kalau Udah dulu diskusi. nih ya, Alit tambah Udah, Pak Jan, Farid ya. ya, izin dulu lah. Awak turun dulu. Aku mau makan Masa- ayah, aku mau makan Ya. siang sama sholat dulu. Ayah lanjut ya. Ya, Aku ya, nanti ayah aku parkun, Kak Nadia aku parkun. Nanti aku bawa kajian dan aku mau membahas syubhat ini. Akan ulang-ulang terus materi ini dan nanti aku mau orang Kristen bertanya aja sama aku. Nggak usah kayak si Joni Ya, nih. Diskusi kita sama aku nggak bawa mau- data nggak mau NU, kutipan dari Oten pula. Nggak tahu Capek malu. kita dengar orang ini. Ini. Yuk. Ya. Oke, assalamualaikum. Ya, Ya Waalaikumsalam. udah aku mau ini dulu ya Mau melakukan kemana kok, sosialisasi ya. John? Aku John mundur jangan dulu. malah cabut. Aku mau Aduh, ada menginjil, langsung cabut kawan, Mbak. Ini banyak orang Enak Islam kali. yang minta diajarkan ini. Selalu lah, John. Malu si Nadia itu. Malu si Nadia Aku mau itu. kristenisasi dulu nih. Bapaknya masa langsung turun. Selalu lah. Aku ke Aceh dulu, ke Aceh kristenisasi ya. Banyak kali cakep kok. Aku nggak sampai hati mau banti-banti kok kayak gitu, John. Aduh, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bapak aku Ya. itu. Iya, bapak kau parah kali Nan. Aku karena kau udah bilang bapak kau, aku nggak sampai hati, cuman ya aku kasih naik apanya aja lah. Jangan aja sih dia kan. Bilang Islamisasi. Allah Akbar. Ya, kita kadang-kadang kita cuma bicara Islamisasi itu ya kan kadang-kadang cuma Iya. candaan. Orang ini naik darahnya cepat kali naik. Padahal cuman ku bilang gini, program kami Islamisasi di Danau Toba. Terpancing dia. Langsung emosi mana- dia. Mana ada Jangan coba-coba mana ada katanya. apa? Jangan coba-coba. Ya, Batak adalah Kristen katanya. sama kayak Bang Juma bilang gini, yang ingat nggak ya yang waktu Iya. kita datang Bang Juma kan diambil apa namanya diambil HP. HP yang pas lagi live ya kan. Heeh. Kami mau bikin Bangun pesantren. Langsung emosi. Tapi kan Emosi sejak aku ketawa. itu alhamdulillahnya banyak kebangkitan dari sana. Maksudnya banyak yang masuk Islam dari sana kan. Itu loh anehnya. Kita baru niat, baru cakap. Dan tuh cuma Ternyata ngomong sambutannya bagus loh. Iya kan? Iya. Langsung kayak kebakar. Padahal kita bercanda aja gitu. Kadang-kadang kita kan kayak Orang ini kalau nggak bisa dicandain kadang-kadang. kita kan kalau lagi di jalan suka bercanda gitu ya kan. Ini program Islamisasi kita gitu ya. Bayangkan Ya, aja karena- kalian guys. Karena Apakah kalau kita kalian- bilang Islamisasi itu tidak perlu sembunyi-sembunyi. Kenapa? Ya, terang-terangan aja lah. Gimana lagi? Ada satu kisah nyata ya, aku cerita sedikit. Jadi nama desa Kabung-Kabung Kecamatan Tanjung Baru tadinya itu masjidnya tempat motong babi. Nanti bagaimana? Saya masih niat lah seperti ayah bilang tadi. Datang umat Allah dari setiap budi dibangunnya pesantren. Sekarang umatnya satu kampung tuh Muslim. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, dengan kabung-kabung itu jadi Muslim, dibikinlah tempat wisata, makin ramai tempat Di mana itu? Di mana itu? Kesana kita Kabung kapan?
Kabung-kabung Kutalim Baru itu dari rumah ini berkisar 16 km lah. Oh, dekat. Nanti Dari kapan-kapan sana. kita ke sana itu. Baik, di sana ada masjid yang sekarang sudah gerejanya malah sepi. Gereja jadi sepi, kosong malah. Aduh, Iya. jangan. Tapi hari ini mereka katakan itu Nanti Ini- aku pula yang disalahkan. Aku pula nanti disalahkan kalau sepi gereja. Ini bukan Islamisasi, bukan sama dengan markas kita ini kan datang orang Islamkan aku padahal kita nggak megang duit, tapi dia yakin dibangunnya masjid, padahal kita nggak megang duit, jadi masjid sama semua keyakinan. Ya, Kalau udah betul. berapa jadi Le Joni tadi salah, dia emosinya aja salah bener. Nanti 3 tahun ke depan capek kita dapat undangan dari Samosir, Islam sana, Islam sini, bangun masjid sana, yakin aja lah. iya. Insya Allah. Kalau nggak gitu nggak hidup Danau Toba itu. Kalau Islam di sana baru hidup, syariah berjalan. Yakin aja. Iya betul. Kenapa selama ini yang mau berwisata? Aku nanti yang kena marah weh kalau ini. Oh iya, udahlah nggak jadilah. Contohnya di, Nggak jadilah bang. Lanjut aja, Udah, Bang. lanjut aja. contohnya di Kabupaten Deli Serdang, Kabung-Kabung. Tadinya masjidnya di depan Motong Babi. Sekarang Muslim semua sudah ada tempat Kita kan wisata. kampung yang satu lagi bang, kampung yang kita punya itu, Nama Bintang. itu Jangan dikasih jangan tahu kasih tahu itu. namanya. Cuman bilang aja siapa yang mendirikan masjid di situ. Siapa yang mendirikan masjid di situ? Mualaf yang bekas Sen baru. mualaf Pedagang bekas babi keliling. Pedagang babi keliling. pedagang babi keliling. Ya. Tapi mampu membangun sebuah masjid Ceritain dengan dulu Pak. sumbangan Gimana caranya selama 6 bulan. masuk Islam? Nggak ada minta uang yang datang. Selama 6 bulan. Selama 6 bulan Mampu tanpa berdiri putus. masjid. Berdiri sebuah masjid. Nggak ada yang merayu. Dia anak 9 pedagang babi. Gitu Islam kan stop uang masuk. Hidup mereka bisa bangun masjid. Jadi keyakinan. Sampai sekarang hidup ya. Iya. Jadi Islam tuh nggak murah. Bahkan Islam yang tuh mahal. menghidupkan masjid itu pun dia dan keluarganya. Anaknya yang paling kecil itu jadi muazin. Muazin. Baru umur berapa itu? 10 tahun apa? Ya gitulah lebih kurang. 10 tahun. Jadi muazin, suaranya bagus. Jadi Dan anaknya yang nomor mereka 2 ini kenapa saya jadi imam. Kenapa saya ongkem? Biar saling kenal wajah. Mereka ini langsung perang salib itu kalimat bahaya. Ayolah. Ini kalau dengar-dengar sahabat kita di Banten, di Surabaya, selesai kawan itu. Satu kampung selesai. Kan bahaya kan? Perang saudara. Bahaya, nggak boleh itu. Kita kan rahmatan lil alamin, kedamaian. Iya. Nah, saya ongkem. Kalau nggak suka ini wajah saya. Datang jangan ayah sama itu aku diganggu. Gitu maksudnya ayah. Ya, Jangan betul, kasih siap. tahu tempat di mana itu. Nggak usah. Insya Allah nggak. Wajah. Insya Allah nggak ada. Bahkan ayah sendiri sama Nadia pernah kok ke Danau Toba untuk menyelamatkan salah seorang Mualaf. bukan mualaf. Bukan mualaf ya. Enggak dong. Satu orang wanita yang dimurtadkan kita selamatkan, Iya. ya kan? Kita datang nggak rame-rame kok. Satu mobil kami datang. Kami tidak takut dengan jumlah dan sebagainya. Selagi ini kebenaran, kita datang. Ke kampung mereka kita datang satu mobil. No problem. Jadi ayah ada tadi itu Nadia bilang mau jual aset untuk mualaf. Ada juga yang untuk apa? Untuk rumah singgah mualaf. Ada yang komen itu bohong. Saya pemiliknya dan itu benar adanya. Sertifikatnya sama saya. Saya pemilik langsung dan itu benar adanya. Untuk jihad rumah singgah mualaf. Masya Allah, tabarakallah, Keren, alhamdulillah. abangku. Sehat Supaya sehat. Sertifikatnya sama saya loh. Supaya jangan ada isu-isu yang nggak benar, jangan ada gosip-gosip, dan itu benar. Kakak nak tahu. Oh iya dek. Aku nggak lihat. Sebentar ya. Sertifikatnya sama ayah ada. Ada Jadi itu- untuk Bayu Andika. Dan nanti ke depannya ayah, Ya.
Bukan lagi tanah yang datang, uang berpeti-peti ayah sama emas. Ya. Kalau saya memancing dengan tanah sebidang, ini nanti emas berkilo-kilo sama uang berpeti-peti datang ke ayah. Yakin Insya aja. Allah, insya Allah. Seorang bendaharanya kayaknya semakin keren deh kayaknya. Benar dia. Bendahara itu jangan pelit-pelit. Mana yang nggak makan kasih makan. Tuh, sekalipun itu agama lain kasih makan aja, kasih Aku makan. kan udah bilang, aku nanti punya acara kasih makan kenyang semua umat kan gitu. Iya. Semua agama apa pun kasih makan aja lah. Iya, semua makhluk itu aku kenyangkan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Eden wal faizin ya semuanya Kak Ya, Nadia. Aku baru ini naik. Oh iya, ini juga kowalnya juga dari kemarin-kemarin kena itu. Jangan lupa lop oren di itu dong diterbangkan. Terbangkan ya. Awas, terbang tuh. Iya, biar kewalnya kuat gitu loh. Saya istri Yesus rohani naik kembali ya. Kau jangan main-main lah kau. Jangan komen, Kembalinya jangan dari komen tadi kali ya. bagus-bagus lo kau. Geram kali. Dijaga, kami harus Kami menjaga. Kami harus nggak ada patuh sedikit pun sama hujatan, mayoritas. apapun nggak ada loh. Boleh menghujat. Oh iya ya, saya sebulan ini tidak menjadi istri rohani Yesus. Aduh mah, inilah Nadia. Makasih ya yang udah Inilah terbang- Nadia commute aja lah si Sarahnya Nadia peninggal ya aku nengok. Iya. Mute aja dia. Jangan jadi gaduh lah. Iya. Tadi kenapa bikin malu si semua orang betul dia itu. Aduh. Bapak kita itu bapak kita. Bapak si Nadia jangan kita apa. Untung ngomong aku. Iya, dia tiap hari ngasih kakak apa deh, ngasih kakak paus deh. Jadi kakak diituin dia dulu gitu loh. Jadi paling kalau apa dia kakak cubit perutnya. Bapak hati-hati bapak jangan gitu bapak gitu. Udah aman itu nggak apa-apa. Asal kasih paus kan. Iya, aku tadi mau naik, tapi Ya pausnya kan berguna juga untuk Islamisasi kita ya kan. Aduh, Iya. ini lebih parah. Ya kalau ada yang ngasih paus, ngasih apa itu aku bikinin emang gitu ya, aku bikinin untuk Jumat berkah ya. Iya bagus. Udah niatkan itu. Jadi duit dari koin-koin yang dikasih sama teman-teman di TikTok itu saya pakaikan untuk nasi berkah setiap Jumat udah kayak gitu. Nanti insya Allah doakan aku rajin bikin video-video gitu ya. Jadi aku mulai dari Nadia, belanja aku videoin gitu. Nadia, Iya ya. Robah temanya. Kristen naik bertanya gitu aja. Iya, jadi nanti waktu ini siap. Aku belum pernah merasa nih Jumat berkah dari Kak Tunggu Nadia dulu, ini. sabar dulu nanti kau heboh kali. Coba aja apanya? Ada itu Kristen naik. Andika. Horas itu assalamualaikum minal aidin wal afaizin. Ini keren banget. By the way, gini aku mau bertanya nih. Ada apa namanya Batak mualaf. Aku bangga banget sama kalian gitu loh. Jadi Siapa kok tiba-tiba yang mualaf? ada Siapa Batak mualaf. mualaf? Tunjuk tangan, ayo. Siapa Batak mualaf? Cepat. Ini jadi kayaknya euforia Batak yang mualaf itu Masya Allah luar biasa gitu ya. Karena Siapa dulu Batak nih mualaf? ini itu Bayu Andika ini orang itu. Ini kan Batak Bayu. mualaf semua orang ini. Assalamualaikum Bayu. Aku ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mualaf ya. warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah Bayu. Allah. Enggak, orang ini bikin kayak organisasi gitu Batak mualaf gitu loh. Kok aku Berapa nggak banyak diundang? anggotanya? Berapa banyak anggota? Saya mau dengar berapa banyak anggotanya. Gini ya. Kemarin kan saya itu Sinaga Hesti. Ngobrol lah kita. Kalian bikin anggota Dia Batak bilang. mualaf, aku nggak dimasukkan. Apa masuk kalian, hah? Tunggu dulu. Sarah, Tunggu dulu. selalu. Itu.
Bukan. Jadi ngobrol-ngobrol lagi kita kan. Itu bagus sekali kalau kita bikin logo aja lah. Logo yang penting logo, nggak usah organisasi atau apa. Logo aja minimal gitu. Jadi kita buat logo Batak Mualaf aja sudah jadi. Dibuatkanlah, ada berapa orang kita itu. Saya itu ST ada dulu sudah ada 10 orang kayaknya. Oh, belum ada rekor anggota Jadi- baru ya, belum ada rekor ya. Belum ya. Jadi ini rencana kita ini mau naik di Komalnya orang Kristen, karena kebanyakan dari mereka itu kan orang kita Bataknya. Betul, Baternya. Makanya kalau menurut ayah coba diapakan jumlahnya, jadi kan bisa lebih jelas nanti gitu. Ya kan? Tercatat berapa. Siap ya, siap. Ya. Siap. Keren banget, keren banget. Tiba-tiba ada Batak Mualaf gitu ya. Keren banget. Aku masih bertahan Aku dengan nggak dimasukkan, aku nggak dianggap, aku merajuk. Jadi Marpaung. Gini toh. Dedi. Gini, tunggu ya, izin ya. Jadi gini toh, kalau itu udah misalnya udah api nggak jadi masalah. Kita cuman ini aja, cuman logo aja nya kita. Izin ini bergabung pakai ya. ini. Iya, siap Ya. siap itu. Ya jadi gini gitu, kita mah tetap api gitu ya, tapi kan kita kan juga kan punya semua misinya itu Organisasi sama lain. gitu ya, organisasi lain. Kayak kami juga di Medan kan, umpamanya kayak kita tetap di api ya kan ya. Tapi kita punya Garda gitu loh. Garda itu adalah Garda Apologet Islam Indonesia. Jadi kita itu nge-support gitu ya, nge-support Garda itu. Ya, nggak ada ngebat persaingan Garda di situ. api itu gitu loh. Kita nge-support api itu kayak gitu. Saling support. Jadi saling support aja gitu. Tujuan kita yaitu kalau kami itu kalau Garda itu ibarat rumah singgah mualaf gitu loh. Jadi kita saling istilahnya saling bahu membahu sih ya. Saling bahu membahu sebenarnya. Jadi bahkan gini toh, kita kan juga bicara sama Ustadz. Jadi ada Ustadz orang kita Ded. pembina mualaf. Noise Dad. Let noise bang. Jadi Marpaung noise. Mute aja. Jadi gini toh, kemarin kan kita Ustadz Gohan yang pembina mualaf. Jadi beliau nanti beliau nanti akan undang membicarakan ini kepada bapak tulang kita Ustadz Nababan. Nanti Masya yang Allah. Iya. Jadi kita nanti akan dikasihkan siraman rohani lah ya. Pelajaran mereka kan udah ya orang-orang tua kita yang keren-keren juga kalau untuk dunia debat lintas agama kan gitu. Iya. Ya mudah-mudahan lah nanti bisa ini. Iya, alhamdulillah. BTW kalau aku yang Islam dari lahir boleh ikut. Oh, ikut aja kemana-mana ya. Ikut aja lu. Ikut aja yang penting Batak. Tapi Ya. aku Batak Dale, Jadi- boleh ikut. Jadi gini juga loh. Karena kenapa? Oke. Untuk hotel-hotel Karena yang kenapa? dibawa, bentar ya, Ayu. Untuk hotel-hotel yang dibawa, kalian boleh naik, boleh minta permintaan naik. Kalian akan diberikan kesempatan untuk bertanya apapun. Nanti juga mungkin ada pemaparan dari Unirifa, dia akan paparkan. Nanti boleh bertanya tentang itu atau tentang agama Islam yang lainnya. Silakan ya. Bagi hotel-hotel yang mau naik, silakan naik. Oke, lanjut. Ya, kasih saya. Jadi gini, jadi orang-orang kita Batak ini, mereka yang Batak Kristen itu si paling Batak gitu loh. Jadi kita ini udah nggak dianggap Batak, makanya harus ada Batak Mualaf. Betul, Tuh. itu betul. Untuk Itu heran juga kita ya. mengcounter pernyataan mereka ataupun dogma yang ada sama mereka, bahwasanya Batak Kristen, Batak harus Kristen. Itu nggak ada hubungannya antara suku dengan agama, ya. Betul. Satu lagi mau saya bilang sama itu Bayu ya. Jadi dulu di awal-awal aku muncul ya kan itu di awal-awal pitiku itu banyak yang FYP gitu ya kan toh. Dulu mimpiku itu adalah apa ya? Jadi kayak saudara-saudaraku yang mualaf Muslim mualaf itu gitu Batak Muslim yang Batak yang mualaf itu gitu ya. Masya Allah. Terhibah dengan ceritanya Kak Nadia. Iya. Belum ya? Jangan gitu loh deh. Jadi di awal-awal aku
Tuh, jadi gini, ah jangan dulu potong deh. Iya, kali kok Kak. Tenang lah, tenang. Aku cerita dulu. Iya, cerita kok Nadia. Dari tadi kami. Itu. Ah. Udah ya. Jadi dengerin. Jadi di awal aku dulu berapa 2 tahun yang lalu lah ya. 2 tahun yang lalu kemunculan aku itu ya di awal itu kan ketika aku dihujat-hujat aku kan hanya apa namanya ya aku meresponnya itu dengan santun banget masih gitu ya aku berusaha sesantun mungkin sama teman-teman Kristen yang JAET gitu ya menghujat saya itu. Jadi di situ saya punya mimpi aku pengen bata toba yang mualaf itu gitu ya bisa aku iniin pamanya masuk ke komal aku gitu. Jadi aku pengen jadi biar kita bata toba itu jangan selalu dikatain dale gitu ya kan. Jadi aku pengen bata toba yang kuat iman Islamnya gitu tapi tetap menjunjung tinggi apa namanya itu habatakonnya itu gitu loh. Habatakonnya itu aku itu sih mimpinya dulu gitu. Itu. By the way kemarin itu kalau nggak salah. Coba lihat itu coba lihat. Baru bahas gini aja udah kebakaran orang dibawa coba. Gimana coba kan? Ya, bagian kebakaran di bawah. Kalau mau naik silakan naik. Kita dengan baik-baik. Kami tidak akan bertanya apapun kepada Anda. Anda silakan bertanya kepada kami mengenai Islam ataupun nanti mengenai pemaparan yang akan diberikan oleh Unirifa. Silakan naik bagi yang ingin bertanya. Silakan. Jangan kepanasan di bawah typing capek loh. Yes. Iya betul lah ya naiklah. Coba Kami lah akan yang paling bertanya, merasa kenapa paling kami bata, tidak terus mau bertanya coba. kepada kalian? Karena kami udah bosan loh dengar jawaban kalian. Kami udah tahu apa yang bakalan kalian jawab. Sebelum kami bertanya, kami udah tahu jawaban kalian. Ya? Muter-muter, akhirnya ya nggak ada intinya. Jadi lebih baik kalian yang bertanya, kami menjawab. Ya? Silakan minta permintaan bagi oten-oten di bawah yang ingin naik dan bertanya. Tapi kita minta semuanya kondusif. Ya. Iya, jangan santun aja ya. Jadi Santai biar aja, semuanya santai, juga ini. santai, Tep-tep santai. layar juga jangan berhenti. Mm-mm. Tep layar, lop orennya juga diterbang-terbangin ya Ya, teman-temannya. bagi oten-oten di bawah yang tidak mau naik, tap-tap layar. Ya, tap-tap layar. Agar ada guna hidup kalian ya. Ya. Karena apa ya? Untuk katanya untuk Komal Kuat itu ketika lop orennya itu juga banyak di lop oren sama jumlah penontonnya juga itu biar seimbang gitu. Ada yang anti pagan katanya, tapi ternyata dia memang apa gitu ya. Coba naik aja, nggak apa-apa. Ya. Ayah, aku mau ngucapin untuk Udah sedih nanti kami semua. kawan Kristen turut berduka cita ya. Ya, turut berduka cita atas berpulangnya. Turut berduka cita aja. Turut Yang penting berduka aku cita ngucapin. atas kematian Tuhanmu. Bilang aja gitu toh. Kenapa sih? Ya, Emang udah, mati kan? dah, Oh iya. Ayah sedih, ayah sedih. Iya. Ya, aku ambil tisu dulu aku. Seandainya Nangis sedih ada kali ini. seandainya Ada bisa yang mau kirim naik, karangan silakan bunga naik. bagus gitu ya. Bertanya kepada kami tentang Islam, ya. Itu saking toleransinya ya. Iya. Hati-hati kau berucap katanya marah lagi. Ya, apa deh. Kok mana lagi ya? Aku ngucapin turut berduka cita salah lagi. Kita udah berusaha bertoleransi yang indah gitu ya kan? Ya, toleransinya itu bentuk toleransi ya. Oke, yang mau bertanya silakan naik. Oke, karena sebentar lagi Uniripa mau apa? Memberikan paparan
Uni Ripa juga nggak mau Assalamualaikum, bertanya Ayah. lagi dia. Dia udah bosan. Iya bang. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Gimana, Tolong Bang? mereka jangan menghujat Rasul kita. Kita nggak pernah menghujat Nabi Isa atau Yesus. Jangan menghujat di tapping-tapping bawah. Nanti saya jemput ayah. Saya jemput orang itu. Sabar, sabar. Memang di bawah tuh, Mau dijemput Di bawah. ngapain? Mau dijemput ngapain? di bawah Bang itu Gunawan? ada ini bang. Saya Gunawan. ajak makan-makan enak baru saya kurung. Udah kayak ayam. Di bawah Iya. itu memang Karena Ada. di belakang rumah itu Gunawan ini masih ada berapa hektar lagi itu tanah kosong, diliarkan nanti di sini. di bawah ini memang ada yang handle bang. Jadi typing gitu ya? mereka ada yang handle. Ya. Makasih ya, Oh gitu ya. Ada yang counter. amplop oren ya. Makasih ya Jadi- udah amplop oren. Gini juga loh, ayah teman-teman semua. Mereka ini kalau dikatakan emang ini otenin pemakan B2 marah. Emang fakta kayak gitu. Diucapin turut berduka cita Evan marah. Cyber Simamora. Saya Gunawan Sembiring. Ayah. Nah, Ayo udah, saya biar nampak dia wajah mereka. Mereka jangan hujat-hujat Nabi kita ya. Assalamualaikum. ya. Ya, waalaikumsalam. Evan Cyber Simamora. Bang Gunawan. Kayaknya Anda pintar. Silakan minta permintaan naik. Atau kalau boleh dijambak, jambak aja Nadia. Biar dia bebas bertanya di atas. Payah Karena dia pintar. payah dijambak ya, orang dia botak. Nggak apa-apa. Susah dijambak. Simamora. Jambak Simamora itu. Si Mamora. Kalau si Mamora ini baik ini. Kalau Iya, si Cyber- jambak. Gunawan Sembiring. Iya jambak saja. Ini. Biar Ini bertanya. tambunan Luban PA, tambunan Luban PA jambak barangkali dia punya ilmu coba. Kalau si Mamora ini Paribanku kok paling ganteng semarga si Mamora. Di Paribanku. Oke. Si tambunan. Viral lah bapak kan. Si ompul. Sengaja bapak gitu biar apa kan. Bapak tahu kan. minta dijemput akun private. Yang menghujat. Aduh, aku nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu loh. Nggak boleh. Kalau nggak boleh. Kau jambakkan aja tolong si. Ya. Kau jambakkan tolong. Noten di bawah itu. Coba gimana kita mau berbela sungkawa marah pula. Emang kan memperingati hari kematian Tuhan. Macam mana coba Oten ini? Kalau malu punya Tuhanmu mati, jangan kau tuhankan. Itu saja. Kenapa kalian marah? Sabar. Kita kan cuma mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga amal ibadahnya diterima. Ya. Nggak ada di akun di bawah mereka. Bang Burhan. Assalamualaikum. Mana Burhan? Ada kawanku itu. Oh, Perlu kau. kukirain yang baru naik gitu ya Allah. Gak ada yang naik. Mana ada yang naik? Cuman berani-berani